Ibu-ibu, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa karena Tuhan memberikan kami kesehatan hingga kami boleh ada beribadah walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Olehnya Bapa, sertain kami supaya kami boleh mendengarnya dengan hikmat yang daripadamu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka pembacaan kita yang diambil dari Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-33 hingga yang ke-36. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi kita cahaya itu atau terang itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Ketika kita bangun dari tidur kita, kemudian kita lihat matahari sudah bersinar, maka sukacita ada di dalam hati kita karena terang menyelimuti kehidupan kita, sehingga apapun aktivitas kita ataupun rencana kita pada hari itu, kita boleh melakukannya. Tanpa cahaya, tanpa terang tersebut, maka kegelapan yang ada. Di dalam kegelapan, tentu kita akan susah untuk berbuat sesuatu atau kita akan terbatas untuk bergerak. Maka jika kegelapan itu ada, pikiran kita pun sedikit agak terganggu. Maka ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan pun sudah memikirkan apa yang kita perlukan. Maka dibuatlah ada terang, ada gelap. Namun ketika gelap tiba, ada cahaya yang menerangi. Ada bintang, ada bulan. Kira-kira demikian. Coba kita bayangkan, kalaulah gelap saat ini, maka kita pun susah untuk
melihat apa yang ada di depan kita. Bahkan Alkitab pun mungkin kita tidak bisa membaca. Dan yang lainnya. Kira-kira demikian ibu-ibu, sehingga pada dasarnya kita sangat membutuhkan terang tersebut. Sebagaimana pembacaan kita saat ini dikatakan di ayat yang ke-33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia. Dapat kita bayangkan, ibu-ibu, ketika malam ada, kita menyalakan, karena zaman dulu tidak ada listrik, maka pelitalah yang ada, atau lampu yang dibuat untuk membantu supaya ada penerangan. Andaikan lampu tersebut atau pelita tersebut ketika dinyalakan tetapi ditaruh di bawah kolong rumah, kira-kira apa arti daripada pelita tersebut? Karena yang pasti di dalam rumah tersebut tetap akan gelap. Dengan demikian tidak ada arti daripada penerangan yang sudah dibuat. Maka dengan demikian, supaya penerangan itu ada artinya bagi kehidupan kita, maka dia ditaruhlah di atas dian atau mungkin di atas meja supaya agak tinggi. Jadi penerangannya lebih luas. Kira-kira demikian ibu-ibu ya. Maka demikian, pelita itu akan berarti ketika ditempatkan pada tempatnya dan bukan ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Penerangan, cahaya bagi kita yang percaya, yang beriman adalah firman Tuhan. Terang itu adalah Allah, Yesus, yang sudah diberikan Allah supaya kita mendapatkan hidup yang terang. Maka kita buatlah, kalau kita sudah mengatakan bahwa firman itu adalah terang bagi kita, maka kita taruhlah firman itu pada tempatnya. Jika Yesus menurut kita memang penerang bagi kehidupan kita atau terang bagi kehidupan kita, maka kita taruhlah Yesus itu di hati kita. Supaya dia selalu menjadi terang, menjadi lampu di setiap kehidupan kita. Maka ketika demikian, gelap pun akan dikalahkan oleh terang. Kegelapan akan jauh dari hidup kita. Tetapi kita senantiasa ada di dalam terang tersebut. Di ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu kekasih, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mata adalah salah satu dari indera yang ada di tubuh kita. Mata saat ini dipakai sebagai perumpamaan dari pembacaan kita. Mata sangat berfungsi untuk membuat kita menjadi terang atau gelap. Tergantung
Bagaimana kita memakai mata tersebut? Ketika mata kita melihat sesuatu, maka hati, tangan, dan segala yang ada di dalam tubuh kita itu akan berbuat. Bisa berbuat yang baik dan bisa berbuat yang tidak baik. Ketika, anggaplah salah contoh ibu-ibu, ketika mata kita ini melihat ada uang yang banyak, atau kita lihat di tempat teman kita memiliki uang yang banyak. Kebetulan uang ini ada di atas meja. Dan saat itu rumah itu kosong, tidak ada satupun di seputaran rumah tersebut. Ketika mata kita melihat, maka hati kita berbicara, bisa saya ambil untuk saya atau bisa, loh, kenapa orang ini kok taruh uang sembarangan seperti ini? Itu akan bekerja di dalam diri kita. Maka ketika kita salah mempergunakan mata itu, mata hati kita salah menggunakan, maka yang jahatlah yang datang, kegelapanlah yang datang. Lalu kita ambil, kita pergi. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka kegelapan ada pada kita, bukan lagi terang. Dengan demikian, kita pakailah mata itu sebagaimana fungsinya yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, gelap akan dikalahkan oleh terang. Karena kita khawatir akan hilang uang tersebut, maka kita simpan. Atau kita panggil yang punya, kita serahkan kepada mereka. Di ayat yang ke-35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jangan menjadi kegelapan. Itu yang dikatakan. Perhatikanlah supaya terang ada padamu. Jangan menjadi kegelapan. Ini yang mesti kita tumbuhkan di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita memelihara terang tersebut? Bagaimana kita bisa bertahan di dalam penerangan tersebut? Kita tidak pernah masuk dalam kegelapan. Kita tidak berpikir yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Maka kita diingatkan sore hari ini, supaya kita memperhatikan terang tersebut. Kenapa kita harus perhatikan? Supaya dia bisa tumbuh, dia bisa bertahan, dan tidak pernah dikalahkan oleh gelap. Ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, supaya boleh menerangi seluruh ruangan di mana Dian itu, lampu itu ditaruh. Supaya jangan sampai ada yang menggelapi sisi-sisi ruangan tersebut, yang barangkali orang yang lewat tidak tersandung dengan apapun, dengan benda yang ada di seputarannya.
Demikian juga ibu-ibu yang seharusnya boleh ada di dalam diri kita. Supaya ketika seluruh tubuh kita terang, mata, kaki, tangan, hati, semuanya menjadi terang. Maka Dia sebagai yang memberikan terang itu di dalam hidup kita akan bisa bertumbuh, akan bisa diam. Dengan demikian, berkat pun akan ada. Ketika kegelapan ada di dalam diri kita, bagaimana berkat itu ada? Karena Dia sebagai yang memberikan terang tidak ada dalam diri kita, tidak ada di dalam kehidupan kita, tidak ada di rumah kita, tidak ada di dalam keluarga kita. Berkat pun akan jauh. Mungkin tidak pernah dekat kepada kita. Maka demikian, mari kita koreksi diri kita. Kadang-kadang ibu-ibu, ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan, bisa kita berpikiran, kenapa Tuhan jauh dari saya? Padahal tetangga saya yang tidak pernah melakukan yang baik atau tidak pernah ke gereja, tetapi kok berkat mereka lebih baik dari saya. Ibu-ibu, jangan kita hanya melihat yang ada di mata kita, tetapi mari kita melihat dari hati kita sendiri, dari hati yang dalam. Sebenarnya, sudah benarkah yang saya lakukan? Ini yang pertama kita lakukan. Sudah benarkah selama ini yang saya lakukan? Sudah benarkah yang selama ini yang kami lakukan sekeluarga? Dengan demikian ada introspeksi diri. Mungkin masa lalu, atau mungkin kita lupa, padahal ada yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Disinilah diperlukan koreksi, supaya kita bisa memohon kepadanya, supaya kita diampuni. Jangan hanya yang dilihat mata tersebut. Terkadang Allah bisa berbuat demikian, walaupun kita baik, tetapi sepertinya berkat itu kurang. Bukan seperti itu cara Tuhan bekerja. Dia memiliki sesuatu. Walaupun saat itu mungkin itulah yang kita dapatkan, tetap kita syukuri. Mungkin di hari berikutnya, bukan sama kita, mungkin keturunan kita, anak-anak kita diberkati olehnya. Karena apa yang kita buat, maka itulah yang kita ambil. Apa yang kita lakukan, demikian juga yang terjadi kepada kita. Walaupun tidak instan, tidak saat ini, tidak langsung, mungkin berproses. Bisa waktu cepat, bisa waktu yang lama. Di sini dituntut kesabaran kita. Sejauh mana kita boleh sabar? Sejauh mana kita boleh bertahan? Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti daripada pelita tersebut. Itulah arti daripada Yesus ada dalam kita. Itulah arti dari firman tersebut. Supaya kita tetap selalu terang. Terang bagi orang. Terang di dalam rumah tangga kita. Terang bagi diri kita sendiri. Supaya kita terang di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sampai saat ini. Dan mungkin kita tidak tahu
sampai kapan akan berakhir COVID yang sudah membuat kita barangkali sudah bosan. Yang selama ini mungkin kita di rumah, tidak pernah keluar, yang seperti dulu-dulu sebelum ada COVID. Kita bisa pergi ke tetangga kita bisa beribadah di rumah bersama-sama ataupun di gereja bersama-sama. Saat ini sangat terbatas. Mungkin kita sudah dibuatnya menjadi jenuh. Tetapi apapun yang ada saat ini, tetap kita syukuri. Kita percaya bahwa itu adalah keadaan yang ada. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh menolong kita. Jangan kita melawan dari apa yang sedang ada. Kalau kita melawan daripada yang ada, kemungkinan kita pun akan terpapar. Jika dikatakan pakai masker, maka kita pakai masker. Jika dikatakan harus cuci tangan, kita lakukan. Jaga jarak, kita lakukan. Karena sampai saat ini hanya itu yang boleh kita lakukan untuk terjangkit dengan COVID tersebut. Untuk bisa keluar dari COVID tersebut. Jangan kita melakukan kehendak kita. Jangan kita katakan itu tidak benar. Karena itulah adanya. Sehingga terang yang ada di dalam hati kita, maka kita pakai terang itu menjadi sesuatu yang positif. Karena itu yang bermanfaat bagi kita. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita. Jadilah terang untuk semua. Lewat perbuatan kita, pekerjaan kita, dan apapun yang harus kita lakukan kiranya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.